Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aikibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Ketua dan Sekretaris Senat Prof. Siswanto Masruri duduk di tengah, mohon berdiri Prof. Ketua Senat kita. Pak Sekretaris Senat tadi pamit menguji, kemudian Pak Direktur Pasca Sarjana yang duduk di sebelah kanannya, mohon berdiri Prof. Mustaqim. Kemudian profesor senior kita yang akan pensiun sebentar lagi tapi akan kita lanjutkan sebagai emeritus, Prof. Syihabuddin Qolyubi. Kemudian di samping Prof. Mustaqim adalah Dekan Fakultas Syariah, Prof. Makhrus Munajat. Kemudian di samping Prof. Syihabuddin Qolyubi adalah Prof. Sri Sumardi, Dekan Fakultas Tarbiyah. Kemudian di samping Prof. Sri Sumardi saya tidak melihat Prof. Emma Marhumah, Dekan Fakultas Dakwah. Saya akan menyebutkan dekan dulu, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Afda Waiza. Kemudian saya melihat Dekan Fakultas Usuluddin, Dr. Inayah Romania. Kemudian Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bu Dr. Khurul Wardati. Kemudian Dekan Fakultas Adab, Dr. Muhammad Wildan. Kemudian siapa lagi yang dekan? Saya tidak melihat dari sini. Oh ya, Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora, Dr. Muhammad Sotik. Oke, saya akan urut sekarang dari sebelah kiri, Profesor Muhammad, dia Profesor Fakultas Usuluddin, Profesor Sugeng Sudiono, Profesor Fakultas Adab, Profesor Abdul Karim, Profesor Pasca Sarjana, kemudian Profesor Munib kalau tidak salah duduk di sebelah, di sebelah sana ya. Kemudian sebelah Profesor Emma sinten nggih, saya tidak kelihatan. Profesor Kamsi dari Fakultas Syariah. Sebelah Profesor Kamsi kosong ya. Ya, kosong. Kemudian tadi saya melihat Pak Dr. Sumedi dari Fakultas Tarbiyah. Kemudian Profesor Hamruni dari Fakultas Tarbiyah. Saya sekarang tidak bisa melihat karena terhalang. Oh ya, Profesor Ais Nurelawati. Kemudian saya tidak bisa melihat Profesor Casmini tentu sini. Pak Dr. Malik Ibrahim tadi saya melihat Fakultas Syariah. Kemudian Pak Dr. Muhsin ya, kalau nggak salah tadi ada. Pak Dr. Ibi Syatibi dari FEBI, Fakultas Bisnis. Kemudian siapa lagi? Arifi. Pak Dr. Arifi dari Fakultas Tarbiyah. Sudah selesai? Oh iya, Pak Aziz Muslim, Pak Dr. Aziz Muslim dari Pasca Sarjana dan Fakultas Dakwah. Sudah selesai? Saya tidak bisa melihat.
Sudah selesai? Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang terlewat, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Oh iya, Pak Dr. Kholili dari Fakultas Dakwah, tadi jumpa pas sarapan ya. Selesai? Oh iya, Dr. Usman dari Fakultas Tarbiyah. Terima kasih. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, para guru besar, para kabak, kasubag, kaprodi, sekprodi, para dosen, UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Mari kita syukuri nikmat Anda di wisuda hari ini. Anda adalah alumni yang sangat membanggakan. Dan Anda juga harus bangga menjadi alumni UIN Sunan Kalijaga. Saat ini adik-adik kalian sebagian sedang berlomba pesona Pekan Seni dan Olahraga Nasional di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kita sudah mendapatkan 1 medali emas kemarin. Semoga bertambah. Para wisudawan, wisudawati, saya akan memberi hadiah salah satu bacaan saya yang ditulis oleh seorang Inggris yang sangat terkenal. Dia konglomerat dengan merek dagangnya Virgin, bernama Richard Branson. Bukunya berjudul Screw It, Let's Do It, Lesson in Life and Business. Buku ini terbit pertama kali 2007, kemudian yang paling laris tahun 2009. Penerbitnya adalah Virgin Books. Richard Branson adalah pelaku bisnis sukses dengan perusahaan merek Virgin yang menjadi payung dari perusahaan lebih dari 400 perusahaan di seluruh dunia. Majalah Forbes menempatkan dia sebagai orang yang paling berpengaruh, dicatat kekayaannya 5,7 miliar dolar US. Virgin menjadi merek dagang dan sukses dalam banyak bidang. Pesawat, kereta, rekaman musik, bahkan wisata keluar angkasa dengan merek Virgin. Konglomerat Amerika Elon Musk juga mempunyai usaha yang sama, mengirim orang-orang ke planet Mars. Jadi jangan bayangkan yang kecil-kecil. Jangan ragu-ragu jika Anda mempunyai gagasan besar seperti pergi ke luar angkasa. Musk dan Branson mengirim orang ke luar angkasa dengan modal swasta. Jangan minder. Dan jangan ragu-ragu jika Anda punya cita-cita besar. Perjuangan Richard Branson sesuai dengan semangat hidup kita. Salah satunya adalah dia penderita disleksia, yaitu kesulitan atau tidak bisa membaca dan menulis. Ingat, banyak orang-orang besar yang menderita disleksia. Mungkin Nabi besar Muhammad kita juga, jika itu betul, juga menderita disleksia karena terkenal dengan sebutan ummi, illiterate, tidak bisa membaca dan menulis. Dan Branson ini berada di dalam payung ADHD, yaitu semacam autisme atau kelemahan di dalam perhatian dan kesulitan dalam fokus atau konsentrasi dalam waktu yang lama. Maka Richard Branson sebagai seorang konglomerat, seorang yang sukses pada era milenial ini, tokoh dunia, orang yang tidak sukses dalam bidang baca membaca atau orang yang lemah di dalam bidang akademik,
Jadi Anda jauh lebih beruntung, Anda lebih banyak cum laude. Sedangkan Richard Branson tidak bisa membaca dan akhirnya berjuang dan bisa membaca. Dan banyak tokoh dunia yang mempunyai penderitaan disleksia seperti Kublai Khan. Tetapi penderitaan disleksia Richard Branson ini diatasi dengan cara dia ingin menjadi wartawan dan membuka majalah ketika dia SMA. Judul majalahnya bernama Student. Kemudian pelan-pelan dia merintis bisnis Virgin mulai tahun 1972. Mari kita lihat nasihat Richard Branson dalam bukunya Screw It. Screw It kalau di dalam bahasa Indonesianya kira-kira artinya lakukan saja atau hajar saja. Kemudian ditegaskan dengan kata let's do it, lakukan saja. Paling tidak saya akan mengambil 4 nasihat di dalam buku Screw It, Let's Do It. Silahkan. Yang pertama adalah just do it, lakukan saja. Nasihatnya di dalam bahasa Inggris, believe it can be done, have goals, live life to the full, never give up, prepare well, have faith in yourself, try and try again, help each other. Dalam bahasa Indonesianya begini, percayalah semua bisa dikerjakan. Hiduplah dengan penuh sukacita. Jangan pernah berputus asa. Persiapkan segalanya. Percayalah pada diri sendiri. Coba lagi, dan saling membantu. Moto Richard Branson, screw it, just do it, lakukan saja, hajar saja. Jangan pertimbangkan orang berkata tidak. Dan jangan mempertimbangkan orang-orang yang mengatakan tidak mungkin. Turuti insting Anda, lakukan saja. Apabila Anda mempunyai gagasan yang menarik. Dan jangan terpengaruh dengan kanan dan kiri. Hajar. Screw it. Anda harus melakukan itu. Apalagi Anda sudah sarjana. Contohnya adalah ibu dari Richard Branson, yaitu Eve. Dia ibu rumah tangga biasa, pekerjaannya seorang penari, tetapi ingin menjadi pilot setelah Perang Dunia II tahun 1945. Tentu saja tidak bisa. Dia seorang penari biasa, tetapi ingin menjadi pilot. Maka dia mendaftar menjadi pramugari. Lalu mengubah namanya supaya menjadi laki-laki, supaya diterima menjadi pilot. Setelah itu dia mempelajari secara sembunyi-sembunyi bagaimana mengendalikan pesawat. Setelah itu dia pergi ke Spanyol padahal dia tidak bisa bahasa Spanyol. Dan di sana mendaftarlah menjadi pilot. Dan akhirnya bisa bahasa Spanyol dan bisa menjadi pilot. Itu ibu dari Richard Branson. Anda bisa Google nanti. Richard Branson sendiri adalah contohnya. Just do it, screw it. Lakukan saja, jangan ragu-ragu. Dia adalah seorang disleksia, seorang yang tidak bisa membaca atau kesulitan membaca. Kemudian ingin menjadi wartawan, mendirikan majalah sendiri. Meminjam uang, membentuk tim, jadilah majalah. Nasihat pertama. Nasihat kedua, scroll down. Have fun. Nikmatilah, bergembira. Have fun, work hard, and money will come. Don't waste time. Grab your chance. Have a positive outlook on life. When it's not fun, move on. Artinya seperti ini. Nikmatilah, bergembiralah.
Kerjakanlah, maka uang akan datang. Jangan buang waktu dan jangan ragu. Tangkap jika ada kesempatan. Bersikaplah positif di dalam hidup. Jika tidak menyenangkan, jika tidak menggembirakan, lanjutkan hidup. Move on. Salah satu rahasia Richard Branson adalah menganggap semua pekerjaan yang dia lakukan menyenangkan. Jika tidak menyenangkan, Anda bisa membuat menyenangkan. Nikmatilah, jika tidak nikmat, nikmatilah seadanya. Semua pekerjaan harus dinikmati. Ada istilah Mesir kuno yang bunyinya seperti ini, cerita lama 5.000 tahun yang lalu. Orang yang bekerja terus-menerus sungguh menyedihkan. Orang yang bermain dan menikmati hidup terus-menerus tidak bisa memenuhi kehidupan. Lihatlah tukang perahu dan lihatlah para pelaut. Toh akhirnya mencapai daratan dengan memegang keahlian, yaitu kapan harus bekerja dan kapan harus rehat. Nikmati, bergembira adalah kunci Richard Branson dalam menjalankan bisnisnya. Melukis, bermain tenis, tenis meja, berenang, futsal, karaoke, menyanyi, jalan-jalan, naik sepeda, cara yang baik menikmati hidup. Mulailah menikmati hidup dengan cara yang murah, tidak mahal. Itulah kunci Richard Branson. Nasihat kedua, Anda bisa baca bukunya nanti, Anda bisa download, Anda bisa beli lewat Shopee. Saya tidak tahu apakah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Nasihat ketiga, scroll down. Be bold, menjadi orang berani. Jadi courage atau bold ini adalah salah satu keutamaan, di dalam bahasa Arabnya disebut syaja' atau seja'ah, keberanian. Dan nilai-nilai keberanian bertambah langka. Hampir semua masyarakat kuno menghargai, orang Arab, orang Amerika, mungkin orang kita, orang Timur kurang menghargai keberanian. Katanya Richard Branson mengatakan, calculate the risks and take them. Believe in yourself. Chase your dreams and goals. Have no regrets. Keep your words. Artinya, hitunglah resikonya. Ambil. Jika Anda sudah menghitung resiko, ambil. Percayalah pada diri sendiri. Anda harus percaya pada diri sendiri. Anda sudah sarjana. Kejar mimpi dan goal Anda. Jangan pernah menyesal. Tidak ada gunanya. Tepati kata-kata Anda sendiri untuk diri sendiri. Branson tidak hanya bisnis, tetapi juga seorang petualang. Salah satu acaranya membuat acara TV. Dan Branson terkenal mengambil risiko. Hitunglah, tetapi jangan berjudi. Ambillah risiko. Tidak ada hidup yang tanpa risiko. Jadi Anda harus menyadari semua yang Anda kerjakan ada risikonya. Di Indonesia ini kurang umum karena di Indonesia sangat menghargai jalur formal. Kurang mencoba hal-hal yang informal. Kurang bersedia berkorban. Misalnya kita menyukai bola tapi jarang yang menekuni bola dari kecil dan mengorbankan. Hanya bulu tangkis yang kadang-kadang kita berkorban, tetapi itu juga bertambah jarang. Seni, olahraga, dan ilmu pengetahuan di Indonesia kurang mendapatkan perhatian karena kita selalu ingin resmi dan formal. Branson sendiri di dalam buku itu menerangkan setiap minggu dia menawarkan orang-orang mengirim proposal kerjasama. Dan dia pilih yang terbaik. Mulai dari majalah, biro perjalanan,
kereta api, transportasi, pesawat, acara TV, dan pergi ke ruang angkasa. Semua dia ambil dengan perhitungan. Nasihatnya, sebagian dari kita sukses dan menang, yang lainnya kurang sukses. Jika sukses, syukuri, bergembiralah. Jika kurang, tidak berhasil, jangan pernah lihat ke belakang. Teruslah lihat ke depan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Pacarnya hilang, cari lagi. Putus, nggak usah disesali. Anggap saja itu pengalaman. Memang belum ditakdirkan. Tetapi kita bisa belajar dari masa lalu. Lakukan, jangan ragu. Nasihat keempat, nasihat terakhir dari Richard Branson adalah challenge yourself. Tantanglah diri Anda sendiri. Katanya, aims high, try new things, always try. Challenge yourself. Jika punya angan-angan, yang tinggi sekalian. Tantanglah diri sendiri, selalu mencoba, dan jangan pernah menyerah. Jika kita tantang diri sendiri, Anda akan berkembang. Hidup berubah jika Anda mencari tantangan. Jika Anda menerima apa adanya, maka Anda tidak berubah. Yakinlah pada diri Anda sendiri, I can do it. Saya bisa melakukannya. Ada banyak cara untuk menantang diri sendiri. Bisa dengan pekerjaan, di kelas, dan di luar kelas. Yaitu berpetualang. Bronson melakukannya. Dan dia melakukan dan selalu memberikan yang terbaik. Dia selalu mencari ide baru, mencari gagasan baru. Saya sendiri melakukannya. Saya sendiri secara pribadi. Saya belajar bahasa Inggris setelah saya lulus S1. Usia saya 22 atau 23 tahun. Kemudian saya belajar bahasa Prancis ketika saya sudah S2. Umur saya 23 tahun. Saya belajar bahasa Jerman ketika sudah lulus S2. Saya berumur 27 tahun. Dan saya tidak hanya belajar secara akademik setelah tua. Saya belajar diving atau menyelam setelah berumur 43 tahun. Saya belajar tenis meja ketika saya berumur 35 tahun. Karena saya mahasiswa yang terlalu serius, tidak punya waktu untuk bermain. Maka bermain saya ketika saya sudah tua. Saya bermain dan belajar tenis lapangan ketika saya berusia 50 tahun. Tahun ini saya belajar tenis lapangan. Tidak ada yang tidak mungkin. Anda masih muda. Jangan berhenti menantang diri sendiri dan belajar. Banyak sekali pelajaran yang Anda bisa ambil dari buku Richard Branson, Screw It. Jika Anda sudah lulus S1, Anda masih punya kewajiban belajar lagi, baik S2 atau di luar kelas. Jika Anda sudah lulus S2, Anda harus belajar lagi, baik S3 atau di luar kelas. Jika Anda sudah lulus S3, Anda belajar lagi seperti saya. Saya belajar tenis meja, belajar tenis lapangan, belajar diving. Dan saya berencana akan belajar skydiving, terjun payung. Jangan pernah berhenti belajar dan menantang diri sendiri. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan merasa lemah.
karena Anda adalah orang yang beruntung jika Anda percaya. Percayalah pada Tuhan, percayalah pada diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.